Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, publikasi, penelitian, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya kita melakukan pengutipan. Kita di video yang lain juga telah mempelajari bagaimana menggunakan Mendeley agar kita dapat melakukan pengutipan otomatis dan juga menata referensi secara otomatis. Dan di video kali ini mari kita lihat contoh-contoh karya tulis ilmiah agar bisa menjadi dasar kita apa karya tulis ilmiah yang ingin kita tulis ataupun apa karya tulis ilmiah yang dapat kita rujuk ketika kita ingin membuat karya tulis ilmiah tertentu. Oke, yang pertama adalah makalah yang telah dimuat di Proceedings Seminar Nasional. Ini merupakan contoh makalah yang pernah saya seminarkan di Seminar Nasional Biologi, IPA dan Pembelajarannya. Ini merupakan contoh dari makalah yang dimuat di Proceedings Seminar Nasional. Bisa kita lihat ya formatnya. Jadinya format dari makalah atau artikel yang dimuat di Proceedings Nasional itu sama dengan artikel yang dimuat di jurnal. Nanti kita lihat contoh artikel yang dimuat di jurnal. Jadinya di sini ada judul, kemudian ada nama penulis. Semua nama penulis dituliskan ya. Ini nama saya dan ini dua profesor saya. Kemudian afiliasi atau institusi dari penulis-penulis tersebut. Kemudian email. Nah, di sini kebetulan email yang dituliskan hanyalah email dari penulis pertama yang menyeminarkan atau mempresentasikan makalah ini, yaitu saya. Namun di proceeding yang lain bisa saja email yang ditulis adalah email keseluruhan penulis. Dan ini masih menggunakan email saya yang dahulu ya. Kemudian ada abstrak. Nah, ini abstrak ya. Abstrak itu ringkasan atau intisari dari keseluruhan isi dari seluruh makalah ini. Di bawah abstrak ada kata kunci. Kata kunci merupakan kata-kata yang dapat mewakili isi keseluruhan dari makalah ini. Jadinya kata-kata yang dapat mewakili dan unik. Misalkan di sini judulnya adalah efek radiasi telepon genggam GSM terhadap waktu eklusi Drosophila melanogaster. Kemudian abstrak di sini adalah rangkuman dari bagian awal hingga akhir. Kemudian dari semua makalah ini apa saja kata-kata unik yang dapat mewakilinya. Nah, di sini ada radiasi elektromagnetik, ada GSM, waktu eklusi dan Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster itu lalat buah bahasa Indonesianya. Ini nama ilmiahnya. Ya. Setelah judul, nama autor atau penulis, kemudian afiliasi atau institusi penulis, email, kemudian abstrak, kemudian kata kunci, kemudian pendahuluan. Nah, di sini penulisannya dibagi menjadi dua kolom seperti ini ya. Nah, tidak selalu seperti ini, tergantung template atau format dari proceeding tersebut. Bisa saja tidak dibagi seperti ini. Jadinya bermacam-macam bentuk dari cara penulisan atau format penulisan sebuah proceeding. Kemudian setelah pendahuluan ada metode. Kemudian setelah metode ada hasil dan pembahasan. Kemudian ada kesimpulan dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, di sini kutipan dan pustakanya menggunakan penomoran ya. Jadinya tidak menggunakan format nama tahun seperti EPA style. Ini menggunakan penomoran. Di video yang lain saya akan menjelaskan format yang berbasis penomoran. Ada beberapa format yang umum digunakan, misalkan IEEE. Kalau format nama tahun yang paling umum digunakan adalah format EPA. Apa style? Itu bisa kalian lihat di video saya yang lain terkait bagaimana caranya melakukan pengutipan dan penyusunan daftar pustaka menggunakan EPA style. Oke, ini format secara umum seminar, makalah yang dimuat di Proceeding Seminar Nasional. Nah, biasanya di bagian atas atau bagian bawah dari lembar, setiap lembar itu ada nama proceedingnya. Nah, ini Proceeding Seminar Nasional Biologi, IPA dan Pembelajarannya.
Kemudian halaman. Nah, halaman ini bisa di tengah sini, bisa di bagian sini, atau bisa juga di bagian atas. Karena terkadang kalau kita ingin merujuk makalah yang diterbitkan di proceeding, ada beberapa komponen yang harus kita cek, yang harus kita tuliskan di pustaka kita. Yang tentunya yang pertama adalah nama penulis, kemudian tahun terbitnya, kemudian judul dari makalah tersebut, nama proceedingnya, dan di mana seminar itu dilakukan, dan halamannya. Jadinya kita harus teliti. Nah, ini yang melakukan adalah Universitas Negeri Malang. Ini simbol dari Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan seminar nasional ini. Ya, ini contoh dari proceeding seminar nasional. Sekarang mari kita lihat contoh dari proceeding seminar internasional. Nah, ini contoh proceeding seminar internasional. Oke, saya atur dulu. Oke, ini ya. Ini judulnya The Utilization of Fern as Model Organism for Studying Natural Polyploidiation Concept in Genetic Course. Sama yang menulis saya dan dua profesor saya. Sama ya, yang pertama ada judul dari makalah ini, kemudian ada nama penulisnya, kemudian afiliasi atau institusi dari penulis. Nah, ini kebetulan ketiga penulis ini berasal dari afiliasi yang sama sehingga menulisnya cukup sekali. Kalau nanti makalah ini disusun oleh lebih dari satu penulis dan setiap penulis dari afiliasi atau institusi yang berbeda, maka tentunya yang ditulis di sini lebih dari satu institusi. Kemudian alamat email. Dan kebetulan lagi alamat email yang ditulis hanyalah alamat email yang mempresentasikan makalah ini. Kemudian setelah email ada abstrak juga. Lalu ada kata kunci juga. Ya, karena bahasa Inggris kita gunakan istilah keywords. Kemudian pendahuluan. Ya, pendahuluan bahasa Inggris karena seminarnya internasional. Nah, ini kebetulan formatnya adalah satu kolom, tidak dibagi menjadi dua kolom seperti format seminar nasional tadi. Tapi bisa saja nanti proceeding internasional itu juga dua kolom. Terserah penyelenggara dan format proceeding yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Dan kebetulan di format sini pendahuluan tidak dituliskan. Kalau kita lihat di seminar nasional ini tadi, nah di sini ada tulisan 1 titik pendahuluan. Kemudian 2 titik metode. Nah, pada proceeding ini kebetulan pendahuluannya tidak dituliskan. Introduction ya bahasa Inggrisnya ya. 1 titik introduction-nya tidak dituliskan. Ini merupakan salah satu contoh style penulisan. Kemudian, nah di sini ada metodenya, methods. Nah, ditulisnya di tengah. Setelah methods, kemudian research and discussion atau hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, ini conclusion, kesimpulan. Dan tentunya ada references, daftar rujukannya, referensinya. Dan ini tidak sama seperti seminar nasional tadi, format penulisan, kutipan, dan rujukan adalah nama tahun, bukan penomoran. Oke ya, ini contoh dari seminar proceeding seminar internasional, makalah yang diterbitkan di proceeding seminar internasional. Sama seperti proceeding seminar nasional tadi, kita bisa melihat nama proceedingnya itu di bagian atas dari lembar makalah ini. Nah ini, International Conference on Education. Tahunnya 2016. Kemudian ini tema dari seminar internasional ini. Dan sama yang menyelenggarakan adalah Universitas Negeri Malang. Ini halamannya. Nah ini yang menyelenggarakan. Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Graduate School Universitas Negeri Malang. Ini halamannya ya. Jangan lupa kalau kita mengutip informasi dari makalah ini, yang perlu kita tuliskan halamannya adalah halaman paling awal dan paling akhir. Ini halaman paling awal adalah 51, halaman paling akhirnya kita lihat 58. Begitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di video yang lain, proceeding seminar internasional itu bisa proceeding yang tidak terindeks, bisa juga proceeding yang terindeks. Ini contoh proceeding yang tidak terindeks, namun ber-ISSN.
Ada serial number-nya. ISSN itu serial number ya. Nah, saya sekarang akan melihatkan contoh proceeding seminar internasional yang terindeks oleh Scopus. Ya, ini contohnya. Nah, ini. Ini juga salah satu tulisan saya yang saya presentasikan di International Conference, di seminar internasional. Kemudian makalah ini diterbitkan di proceeding, proceedingnya diindeks oleh Scopus. Nah, ini judul dari makalah yang saya seminarkan, The Morphological Characteristic of Phaseolus lunatus L in Different Areas of East Java, Indonesia. Penulisnya ada dua, Eli Purwanti dan Ahmad Fauzi. Ini dosen senior saya ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Sama kemudian setelah nama autor ada afiliasi atau institusi dari penulis. Kebetulan lagi karena kedua penulis ini berasal dari afiliasi yang sama, maka institusinya yang ditulis ya cukup sekali. Kemudian di sini ada email. Email yang dituliskan kebetulan yang ditulis adalah corresponding author. Corresponding author adalah author yang bertanggung jawab. Di sini ya yang mempresentasikan adalah saya, namun penelitian ini yang menjadi ketua semacam seperti itu ya, atau yang bertanggung jawab dalam penelitian ini adalah Bu Eli Purwanti. Maka email yang ditulis adalah email dari Bu Eli, bukan saya. Kemudian abstrak. Setelah abstrak, keywords atau kata kunci. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, di sini formatnya ditulis 1 introduction. Tidak seperti proceeding seminar internasional sebelumnya. Kemudian pengutipannya menggunakan penomoran lagi. Kemudian methods, metode ya. Kemudian research and discussion. Sama, formatnya sama, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir ada conclusion. Nah ini. Kemudian ditutup oleh references. Dan ada kalanya makalah yang diterbitkan di proceeding atau di artikel jurnal itu ada ucapan terima kasih yang bahasa Inggrisnya adalah acknowledgement. Di acknowledgement ini merupakan bagian di mana kita bisa menuliskan ucapan terima kasih. Terima kasih itu bisa saja dari yang membayari penelitian kita atau yang mensupport penelitian kita ataupun yang membantu proses penelitian kita. Sebagai semacam kehormatan terhadap mereka, maka kita bisa menuliskannya di bagian acknowledgement. Begitu ya. Nah, ini contoh proceeding seminar internasional yang diindeks oleh lembaga indeks internasional. Kemudian mari kita lihat contoh dari jurnal nasional. Nah, ini contohnya. Oh, sebentar. Saya kembali ke yang tadi. Saya belum menyebutkan nama dari seminarnya. Atau nama dari proceedingnya. Nah, nama seminarnya ini International Conference on Life Sciences and Technology. Sedangkan nama proceedingnya ini IOP Conference Series (2) Earth and Environmental Science. Nah, ini merupakan nama proceeding yang harus kita cantumkan ketika kita mungkin mengutip makalah ini. Kemudian lanjut saya berikan contoh jurnal nasional. Nah, ini jurnal nasional berbahasa Indonesia. Sama, ini salah satu contoh tulisan dari saya. Sama seperti tadi, formatnya sama seperti proceeding. Diawali dengan judul, kemudian nama penulis, kemudian afiliasi penulis, kemudian email dari corresponding author, kemudian abstrak, kata kunci. Kemudian abstraknya ini kebetulan ada dua ya, karena beberapa jurnal itu meminta abstrak itu ada dua, yaitu abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Kemudian sama ada pendahuluan, kemudian nanti di bawah di bagian tengah ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan, dan nanti juga ada referensi atau daftar rujukan. Dan ini kebetulan formatnya adalah 2 kolom lagi. Nah, tadi kalau proceeding kita harus mengecek nama proceedingnya. Kalau jurnal kita harus mengecek selain judul artikel yang kita rujuk, kita juga harus mengetahui nama jurnal yang kita rujuk. Nah, ini namanya adalah Jurnal Inovasi Pembelajaran GINOP.
Dan ingat, ketika kita merujuk artikel jurnal, kita juga menuliskan volume dan nomor dari jurnal tersebut. Nah, ini ada volumenya, ada nomornya, dan juga halamannya. Nah, ini halaman. Ya. Ini contoh jurnal nasional berbahasa Indonesia. Sekarang kita lihat contoh jurnal nasional tapi berbahasa Inggris. Karena sekarang kebanyakan jurnal nasional di Indonesia itu mulai berbahasa Inggris semua. Karena target dari jurnal-jurnal nasional yang diterbitkan di Indonesia itu targetnya akan berubah menjadi jurnal yang dirilik secara internasional. Nah, ini contohnya adalah jurnal Biosphere, jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Sama, ini salah satu contoh tulisan saya lagi. Ya, ini sama, diawali dengan judul. Kemudian nama penulis. Nah, ini kebetulan penulisnya berasal dari dua institusi yang berbeda. Sehingga di sini ada dua afiliasi. Ahmad Fauzi dikasih simbol 1, Anissa Variantika nomor 2. 1 itu merujuk pada afiliasi Ahmad Fauzi, 2 merujuk pada afiliasi dari Anissa Variantika. Kemudian bawahnya ada corresponding autornya. Kebetulan yang ditulis corresponding author. Ada juga jurnal yang mewajibkan seluruh email dari setiap penulis dituliskan. Kemudian ada abstrak, kemudian ada kata kunci. Kata kuncinya tidak di bagian bawah tetapi di samping. Ini tergantung dari format template dari jurnal tersebut. Sama juga seperti tadi ada introduction dan sebagainya hingga references. Dan ingat, ketika kita mengutip artikel ini maka kita juga harus menuliskan nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya, Biosphere, Jurnal Pendidikan Biologi. Kemudian ini volume dan nomornya. Volume 11 nomor 2. Kemudian ini halamannya. 78 hingga 89. Dan di salah satu video yang saya pernah buat yang menjelaskan terkait cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Ketika artikel jurnal tersebut di-online-kan dan memiliki DOI, kita lebih memilih menuliskan DOI daripada alamat artikel ini kita dapat. Nah, ini contoh artikel jurnal yang punya DOI. Nah, ini DOI-nya. Ini yang nanti kita tuliskan di daftar pustaka kita. Proceeding pun juga seperti itu. Proceeding juga bisa saja ada DOI-nya. Misalkan saja proceeding internasional yang tadi terindeks Scopus. Ya, ini ada DOI-nya. Jadinya kita harus jeli melihat di manakah nama proceeding-nya. Di manakah DOI-nya. Kalau jurnal, di manakah volume dan nomornya. Begitu ya. Dan sekarang saya beri contoh jurnal internasional yang diterbitkan di luar negeri. Yang juga terindeks oleh Scopus. Nah, kalau tadi jurnal nasional yang Biosphere ini jurnalnya berbahasa Inggris namun masih diindeks oleh Sinta. Namun belum diindeks oleh Scopus. Nah, sekarang ini contoh jurnal internasional yang diindeks oleh Scopus. Lagi-lagi ini contoh dari salah satu karya saya. Nah, ini nama-namanya sama seperti tadi. Urutannya sama. Yaitu diawali oleh judul, kemudian nama penulis, kemudian institusinya. Kebetulan semua penulis ini merupakan dosen di UMM, maka afiliasinya cukup ditulis sekali. Kemudian ada abstrak, kata kunci, dan seterusnya sama. Ini jurnal yang diterbitkan di Turki. Dan diterbitkan tahun 2020. Sama ketika kita mengutip ini, kita harus melihat mana nama jurnalnya. Nah ini, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Kemudian volume dan nomornya. Ini volume 16, nomor 7. Kemudian halamannya. Nah, ada kalanya halamannya itu unik. Nah ini, halamannya ini, EM 1864. Begitu ya. Kemudian ini ada DOI-nya. Maka ketika kita merujuk referensi ini, kita lebih memilih menulis DOI-nya ketimbang alamat link di mana kita memperoleh artikel jurnal ini. Ya, itu contoh dari artikel-artikel jurnal. Formatnya bisa agak berbeda, namun sebetulnya komponen isinya sama. Ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil pembahasan, ada kesimpulan, dan ada referensi. Sekarang saya contohkan book chapter.
Nah, kalau book chapter agak berbeda. Book chapter itu bab di dalam buku volume. Nah, ini contohnya. Nah, ini chapter 16. Ini bab ke-16. Ini judulnya, ini penulisnya. Penulis dari chapter 16 ini. Kemudian ini afiliasi penulisnya. Jadinya kalau di book chapter itu, setiap chapternya ditulis oleh penulis yang bisa sama, bisa berbeda. Beda dengan textbook, buku teks. Kalau buku teks itu biasanya penulisnya ya di awal. Jadinya setiap bab itu ditulis oleh tim penulis tersebut. Kalau book chapter itu setiap babnya bisa ditulis oleh tim penulis yang berbeda. Nah, ini ya, setelah chapternya ada judul babnya, kemudian nama penulisnya, afiliasi atau institusi penulisnya, kemudian isi dari book chapter tersebut. Jadinya ini isinya. Ini membahas kreativitas. Gitu ya. Tetapi ada juga book chapter yang berbasis penelitian. Kalau ini kan book chapternya bukan berbasis penelitian. Ini berbasis kayak informasi. Ya, referensi yang berisi informasi-informasi. Sekarang saya contohkan book chapter yang berbasis hasil penelitian. Jadinya hampir mirip dengan proceeding dan jurnal. Sebentar. Nah, ini book volume yang isinya nanti ada chapter-chapter. Nah, kita bisa memilih chapter yang kita inginkan, kemudian kita kutip. Ya, ini bukunya, buku volumenya. Judulnya adalah Issue and Challenges in Science Education Research. Editornya adalah Kim Choi, Daniel Tan, dan Mi Jung Kim. Nah, karena ada dua, maka nanti kita tulisnya ED ada S-nya. Ya, ini nama editor yang harus kita cantumkan di pustaka. Ini penerbitnya Springer. Kemudian misalkan ya, saya contohkan salah satu book chapternya. Jadinya seperti yang saya sampaikan dulu di salah satu video yang lain, kalau book chapter itu bisa saja chapter-chapternya dipisah. Di online-kannya dipisah. Berbeda dengan buku teks yang jadi satu kesatuan. Ya. Yang tadi contoh yang book chapter pertama itu kan dipisah hanya bab 16 saja. Nah, misalkan saya contohkan ini. Kita lihat chapter ke-7. Nah, chapter ke-7 judulnya ini. Nah, penulisnya beda dengan editornya. Nah, kemudian di sini ada introduction-nya. Ada kalanya book chapter diawali dengan abstrak juga ada. Tergantung format dari book chapter tersebut. Nah, ini introduction. Nah, kemudian biasanya kan nama penulis kemudian diikuti oleh afiliasi atau institusi, kemudian email. Nah, ini afiliasi atau institusi dari penulisnya ditaruh di bagian bawah di lembar pertama. Penulisnya adalah Sri Sawasdi. Kemudian ini afiliasi dari Sri Sawasdi. Ini email dari Sri Sawasdi. Begitu ya. Dan ini ada DOI-nya. Maka nanti kita lebih memilih menuliskan DOI daripada alamat link ketika kita merujuk book chapter ini. Oke ya, ini ada introduction-nya. Introduction-nya ada beberapa, kemudian ada metodenya. Nah, karena ini berbasis penelitian. Jadinya bisa saja book chapter itu berisi informasi yang bukan penelitian, juga bisa juga berbasis laporan penelitian. Ya, karena berbasis penelitian, maka ada introduction, ada metodenya. Ya, metodenya ini dijelaskan secara detail, kemudian hasilnya. Kemudian kita lihat ada kesimpulannya. Ini kesimpulan. Kemudian ada referensinya. Jadi di setiap bab, di setiap chapter itu ada referensi. Itu salah satu contoh dari book chapter. Kalau buku teks bisa per bab ada referensi, bisa juga referensinya di akhir menjadi satu. Tetapi kalau book chapter itu setiap chapternya ada referensinya secara terpisah. Kenapa? Karena penulis chapter 1 dengan chapter yang lain adalah tim penulis yang berbeda. Nah, sekarang saya contohkan yang terakhir adalah ensiklopedia. Ensiklopedi. Nah, ini contoh potongan ensiklopedi. Jadinya ini awalnya buku dengan jumlah halaman ratusan. Kemudian buku ensiklopedi ini membahas berbagai istilah. Nah, salah satu istilah yang dibahas adalah metacognition. Siapa yang membahas? Ini Baker dari University of Maryland, Amerika. Ya. Ini juga bisa kita rujuk. Begitu. Nanti di selanjutnya ada istilah lain yang juga diawali M.
Jadinya urut dari A sampai Z. Karena karakteristik dari ensiklopedia salah satunya itu. Membahas istilah-istilah dari salah satu topik atau bidang tertentu urut dari A sampai Z. Dan bisa saja nanti setiap istilah yang dibahas itu juga memiliki referensi. Ataupun kalau ini bukan referensi, ini adalah bacaan yang bisa kita baca lebih lanjut untuk mempelajari metakognisi lebih lanjut. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya referensi atau karya tulis ilmiah. Ada proceeding yang diterbitkan di seminar nasional ataupun internasional. Ada artikel yang diterbitkan di jurnal internasional ataupun nasional. Kemudian ada book chapter, kemudian ada ensiklopedia. Demikian pembahasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membuka wawasan kita berkaitan dengan ragam karya tulis ilmiah. Dengan mengetahui ragam karya tulis ilmiah ini, kita dapat menentukan apa karya tulis ilmiah yang bisa kita desain, yang bisa kita siapkan. Dan apa saja literatur yang bisa kita rujuk sebagai rujukan kita ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Karena ketika kita menulis karya tulis ilmiah, misalkan menulis artikel jurnal, tentunya referensi kita ya sebaiknya berasal dari karya tulis ilmiah juga. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.